Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak ucapkan untuk anak kami kelas 1 IPA dan 1 IPS. Oke, pada hari ini Bapak akan coba menjelaskan materi-materi yang akan kalian hadapin atau harus kalian selesaikan di kelas 1 ini. Sebelum kita melangkah ke materi, perkenalkan, nama Bapak Darnorianto. Alhamdulillah sejak tahun 2006 Bapak sudah di SMA Muhammadiyah, dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah menjadi SMA IT Muhammadiyah Langsa. Baik, untuk mengenal Bapak, ini biodata Bapak secara singkat, yaitu Bapak Darnorianto SPD. Mapel yang Bapak ampu adalah bahasa Indonesia. Pendidikan Bapak S1 Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Bapak alumni Universitas Negeri Medan. Jadi untuk mempermudah tugas kita dalam pembelajaran ini, nanti pengumpulan tugasnya dikumpul ke nomor 085277313634. Atau mungkin yang nggak jelas nanti dari materi ini bisa langsung ditanya ke Bapak ke nomor ini. Baiklah, jadi materi kita di kelas 1 ini, yang pertama kita akan nanti membahas menyusun laporan hasil observasi. Yang kedua, mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Yang ketiga, menyampaikan ide melalui anekdot atau tes anekdot. Dan yang terakhir, melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Nah, tentu kalian ada yang sudah mengenal materi-materi keempat materi ini. Jadi di sini di hari ini Bapak cuma ingin perkenalan dulu materi, maka kita akan masuk yang pertama dulu, nak ya. Jadi di sini menyusun laporan hasil observasi. Dalam menyusun laporan hasil observasi ini ada pertama yang kita pelajari adalah menginterpretasi LHO. LHO ini singkatan dari laporan hasil observasi ya. Yang kedua nanti merevisi laporan hasil observasi atau memperbaiki, menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan yang terakhir nanti mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Berarti yang terakhir nanti mengonstruksi, berarti kita menyusun laporan hasil observasi. Jadi ini materi kita yang pertama. Selanjutnya, materi kedua itu mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Ya, mungkin kalian udah nggak asing ya, di SMP sudah dipelajari eksposisi. Dan yang dipelajari di sini adalah menginterpretasi makna dalam eksposisi. Nah, jadi makna dalam eksposisi itu harus kita pahamin. Selanjutnya, mengembangkan isi eksposisi. Yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dan yang keempat ini menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Berarti yang terakhir ini lagi-lagi Anda bisa harus membuat teks eksposisi. Jadi insya Allah keempat ini nanti akan kita bahas pada materi keduanya. Selanjutnya materi ketiga di semester 1 kita akan menyampaikan ide melalui anekdot. Nah, anekdot ya. Mungkin anak-anak kami di sini sudah nggak asing dengan anekdot ini. Apa yang dipelajari? Yaitu mengkritisi teks anekdot dari makna tersirat. Nah, jadi Anda nanti harus bisa mengkritisi teks anekdot dari makna tersirat. Terus mengkonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Ketiga, menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Dan yang terakhirnya menciptakan kembali teks anekdot. Oke. Yang keempat, melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Nah, jadi di sini yang akan kita pelajari nanti dari cerita rakyat ini mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Terus mengembangkan makna atau nilai dan isi hikayat itu. Yang ketiga, membandingkan nilai dan kebahasan hikayat dengan cerpen. Baru yang terakhir, mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Jadi inilah materi yang terakhir. Oke, jadi insya Allah cuma 4 materi itu yang akan kita bahas di semester 1 kelas 1 ini. Sebagai untuk pembuka, biar Bapak bisa menilai kemampuan kalian dalam menulis, ini tugas yang harus kalian lakukan.
yaitu tulislah satu paragraf atau 5 kalimat saja yang berisi tentang harapan kalian dalam mempelajari bahasa Indonesia. Jadi tolong Bapak minta kalian membuat sebuah harapan ke dalam satu paragraf yang berisi 5 kalimat aja nak ya. 5 kalimat lengkap dengan IYD-nya. Jadi nanti di situ Bapak bisa menilai sejauh mana kemampuan kalian dalam bahasa Indonesia. Oke? Dan nanti kalau setelah ditulis dalam paragraf, tolong kalian foto tugas kalian lalu kirim ke nomor ini. Nah, nomor Bapak ini ya, 085277313634. Oke, jadi cukup sekian dulu yang bisa Bapak sampaikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga pertemuan berikutnya akan lebih mengakrabkan kita. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.